Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kali ini kita ada rakitan PC. Spesialnya adalah ini rakitan by Furion. R-nya banyak soalnya, jadi Furion bacanya. Ya, jadi memang kali ini kita rakitannya serba Furion. Dari casingnya, power supply-nya, sampai VGA-nya itu semua dari Furion. Nah, ini rakitannya mungkin bisa dibilang ya cukup worth it. Harganya memang agak tinggi. Ya, masih kena dampak dari cryptocurrency ya, cryptocurrency yang masih begitu-begitu aja, yang masih mengganggu kehidupan rakitan PC gaming kita. Tapi yang sekarang mungkin miner-miner yang lagi pada pusing, penambang-penambang pusing, yang main pun juga pusing karena lagi naik turun prosotan ya. Jadi jadi kita akan memperkenalkan komponen yang kita gunakan kali ini. Yang pertama, untuk prosesornya, kita pakai prosesor dari Ryzen 3 3100. Ini tuh sebetulnya kita udah pakai di video kita dua sebelumnya kayaknya. Dua video kita yang sebelumnya, yang mana kita merakit PC menggunakan GTX 750 Ti kalau nggak salah ya. Di situ itu kita udah pakai prosesor ini, cuman ya kita pakai lagi dengan ya rakitan yang cukup berbeda karena di sini untuk motherboardnya kita pakai motherboard dari MSI A320MA Pro ya. Terus ada juga VGA-nya yang mana kita pakai Radeon RX 560 dari Furion. Nah, ini ya tadi yang udah disebutin, kita pakai serba Furion. Dan kemudian untuk RAM-nya kita pakai RAM dari VC Pro yang 2x8GB DDR4. Untuk penyimpanannya kita pakai SSD VC Pro yang 128GB. Dan untuk power supply-nya kita pakai power supply dari Furion Z-Power 80 Plus yang 500 Watt. Dan yang terakhir pastinya ini adalah casing dari Furion, yaitu Furion yang Larva Black. Total dari keseluruhan komponen yang sudah disebutkan tadi adalah Rp8.100.000 di toko kami saat ini. Jadi memang harganya akan berubah ya. Bisa jadi ya kalau kalian nontonnya sebulan ke depan setelah video ini rilis ya akan berubah. Bisa turun, bisa naik ya. Kita nggak akan tahu. Tergantung dengan situasi kondisi yang ada saat ini. Nah, untuk pengujiannya kita seperti biasa akan menguji coba pada game-game yang ya biasa kita uji coba, yaitu Genshin Impact, kemudian Dota, Apex Legends, Valorant, dan lain-lain. Tapi yang pasti di rakitan seperti ini kita juga akan cobain untuk mainin game AAA. Apakah sanggup apa enggak ya kita akan lihat sesaat lagi. Dan juga nih kita akan menguji coba untuk editingnya. Apakah editingnya ini bagus atau enggak, kira-kira worth it enggak, karena memang untuk PC ini sendiri juga akan kita targetkan PC yang cocok buat kalian yang editor video, foto, desainer, dan lain-lain. Itu masih harusnya target kita di sini masih oke. Begitu. Jadi kita akan lakukan pengujian yang pertama, yaitu pada game Genshin Impact. Untuk settingannya kita pakai settingan yang medium dengan 1080 pixel. Kita hanya bisa mendapatkan 47 fps hingga 60 fps. Ya memang stabilnya ada di angka 53 fps. Yang mungkin memang kita tidak bisa stabil di 60 fps, tapi ya pastinya kalau diturunin ke low ya udah pasti stabil di 60 fps lah. Atau mungkin render resolutionnya bisa kalian turunin. Di sini kan kita menggunakan yang 1.0. Kalian bisa turunin ke 0,9 atau mungkin turunin settingan-settingan lain sehingga kalian bisa mendapatkan 60 fps untuk rakitan ini. Kita lanjut untuk game yang kedua, yaitu Valorant. Ini sebetulnya game yang terbilang cukup ringan ya, tapi banyak yang ingin bertanya kira-kira kalau main Valorant bisa dapat berapa fps karena memang banyak yang main. Dan untuk Valorant yang kita mainkan saat ini itu menggunakan settingan high dengan 1080 pixel, itu kita bisa mendapatkan 90 hingga 120 fps dengan rata-rata ya kurang lebih ada di 110 fps, yang mana itu bisa dibilang sudah sangat bagus dan memang ya nggak kurang lah, itu udah nggak ada kurang-kurangnya, itu udah cukup banget sih ya. Dan kita akan lanjut untuk game Dota 2. Di game Dota 2 ini kita menggunakan settingan yang mentok rata kanan, kecuali di shadownya ini sebetulnya lupa ya, lupa untuk dinyalain ke ultra, tapi ya so far so good lah. Untuk hasilnya sendiri ya sudah pasti memuaskan, dimana ini kita mendapatkan 80-an fps rata-rata, lebih tepatnya 60 hingga 80 fps. 60 ini adalah situasi ketika kita mungkin sudah mulai
mulai agak crowded, dimana skill mulai keluar, efek-efek mulai keluar, atau mungkin ada hero-hero yang lain, itu akan terjadi penurunan hingga kurang lebih 60-an FPS. Dan juga ini bisa kita spam-spam seperti ini pun ya kurang lebih ada di 40 hingga 50-an FPS ya, itu udah wajar. Tapi at least untuk rata-ratanya itu bisa dibilang di atas 60-an FPS, yang mana itu sudah sangat bagus. Lanjut kita untuk game yang berikutnya, yaitu Apex Legends, dimana kita di sini menggunakan settingan yang cukup variatif, yaitu low dan juga medium. Dengan resolusi 1080, itu kita mendapatkan FPS yang ternyata nggak buruk-buruk amat. Itu kita mendapatkan FPS mulai dari 65 hingga 75-an FPS. Dan ya kurang lebih rata-ratanya ada 70-an FPS, sehingga ya bisa kita bilang untuk Apex Legends ini udah lancar banget, meskipun game ini juga terbilang cukup berat. Cukup. Ya, nggak sangat, tapi cukup berat. Oke, kita akan lanjut juga ke pengujian kita yang berikutnya, yang mana ini kita masuk ke sesi AAA. Kita mungkin nggak banyak nyobain, kita cobain dia di 2 game AAA. Yang pertama ini adalah Shadow of Tomb Raider, dimana untuk settingan yang kita gunakan ternyata kita nyamannya di lowest atau settingan terendahnya. Karena pada settingan lowest kita bisa mendapatkan rata-rata FPS itu di 50-an FPS. Di sini kita memang menggunakan pengujian di benchmark pada gamenya, dan di hasil akhirnya memang tertulis 50 FPS, tapi ya kurang lebih ketika gameplay pun 40 hingga 50-an FPS itu masih oke dan masih berjalan cukup lancar dan nyaman sih. Kemudian kita lanjut untuk game AAA yang terakhir, yaitu adalah Assassin's Creed Valhalla, yang mana ini game baru di tahun lalu dan cukup menarik karena memang FPS-nya ya nggak bagus-bagus banget, tapi terbilang playable karena dimana settingannya ini kita menggunakan settingan low, dan juga untuk resolusinya kita masih pakai yang 1080, termasuk yang tadi untuk Shadow of Tomb Raider itu kita masih pakai resolusi 1080. Dan untuk hasilnya pada Assassin's Creed Valhalla kita bisa mendapatkan rata-rata FPS-nya yaitu 36 FPS, dimana pada minimumnya itu adalah 16 FPS, sedangkan maksimumnya di 108 FPS. 36 FPS ya bisa dibilang sih lumayan ya. Mungkin kalian teman-teman memang merasa kayak nggak 60 FPS bang, nggak enak, tapi ya 30 FPS itu masih playable loh ya. Dan juga ini masih di 1080 pixel, turunin ke 720 atau ke bawah-bawahnya lagi itu udah pasti ada peningkatan. Ingat, resolusi yang diturunkan itu akan meningkatkan performa dari FPS kalian. Percaya nggak percaya, cobain aja. Dan seperti yang sudah dibilang tadi, PC ini memang juga diperuntukkan untuk editing, desain, dan lain-lain. Sehingga kita juga melakukan pengujian pada Adobe Premiere, di mana kita di sini melakukan rendering pada video kita yang sebelumnya, yaitu hashtag episode 4. Di sini kita bisa mendapatkan kecepatan rendering di 11 menitan kurang lebih. Itu untuk durasi video 8 menit dengan ya mungkin efeknya nggak terlalu banyak, tapi so far itu masih cukup bagus. Kemudian kita lanjut untuk pengujian Cinebench R23, di mana di sini kita melakukan rendering multicore dan hasilnya itu adalah kita berada di angka 5487 poin. Yang mana ini hasilnya juga sama seperti saat kita melakukan pengujian di beberapa waktu lalu, yang mana itu kita juga menggunakan prosesor ini hanya saja menggunakan Vega 750 Ti. Ya kita mendapatkan poin yang sama, dan juga bisa dibilang overall dari semua pengujian yang sudah kita lakukan ini itu sudah sangat bagus dengan budget yang seharusnya itu nggak sampai segini. Seharusnya ini tidak sampai 8 juta, tetapi memang sudah masanya di mana rakitan seperti ini berada di harga 8 jutaan. Ya cukup sedih sih memang ya buat teman-teman yang mau ngerakit atau mau upgrade itu kayak aduh kenapa sih harganya mahal banget, aduh kok 8 juta sekarang dapatnya kayak gini. Ya memang seperti inilah situasi dan kondisi yang ada saat ini ya. Dan disclaimer buat teman-teman ya, kita di sini semuanya menggunakan produk-produk terbaru dari 180 Solution. Kita tidak merakit PC menggunakan komponen-komponen bekas yang selama ini selalu ada di video kita, itu semua baru. Dan ya memang ya seperti itulah intinya, kondisinya ini memang seperti itu. Apalagi sekarang di tahun 2021 harganya setinggi ini hanya untuk rakitan seperti ini ya. Ya pokoknya sabar aja dulu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian berminat untuk membeli PC rakitan ini sudah tersedia di Tokopedia kami, dan untuk linknya sudah tersedia di kolom deskripsi di video ini. Sekali lagi terima kasih, saya Bayu pamit undur diri and peace out.